Pertama, saya mengucapkan selamat pada jurusan pengairan. Ini ulang tahun yang ke-43 tahun. Jadi jurusan pengairan itu persis di lahirnya itu sama dengan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya 23 Oktober. Pada waktu itu Pak Suyono dengan teman-teman dari PU merasakan kebutuhan tenaga pengairan, tenaga yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan sumber daya air di masa datang. Dan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya ditunjuk untuk melaksanakan hal itu. Ya, seperti semula, pendirian teknik pengairan ini saya punya keinginan yang sangat besar, yaitu bagaimana pengairan ini bisa berguna dan berprestasi dan dihargai oleh pemerintah. Ya, memang sulit tapi dengan bantuan proyek berantas semuanya bisa teratasi. Maka ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kesiapan tentang sarananya, bagaimana SDM-nya, siapa dosennya, dan bagaimana program-programnya. Tahun 74-75 belum ada internet, jadi tidak mudah untuk mengumpulkan berkas-berkas tentang program-program studi sejenis pengairan. Untungnya pada waktu itu ada Pak Usni dan Pak Rujito, dua-duanya adalah alumni Delft pada waktu itu. Dan dari beliau saya banyak mengumpulkan bahan, dan disusunlah satu kurikulum untuk jurusan pengairan. Yang menarik adalah pada waktu diskusi tentang siapa nanti dosennya. Pada waktu itu, saya masih ingat sekali dengan Pak Surono dan Pak Usni, saya bilang, ya kita tidak bisa menggantungkan sepenuhnya pada dosen-dosen dari berantas, kita mesti ada dosen dari dalam sendiri. Ya begini Pak, ya kita dari dalam harus disekolahkan dong. Nah, pada waktu itulah kita kemudian ada kesepakatan untuk menyekolahkan dosen-dosen dari Fakultas Teknik Tenaga Tetap untuk studi lanjut ke Delft. Itulah sebabnya maka pada tahun 76 kita diikutsertakan pada program yang namanya program spesial untuk peningkatan sumber daya manusia dalam bidang keairan. Termasuk angkatan pertama saya dan Pak Herman, angkatan berikutnya Pak Adis, Pak Suroso, Bu Ani, dan Pak Martono. Saya masuk pengairan ini atas arahan Profesor Suharjono. Beliau mengatakan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya akan membentuk jurusan baru, yaitu jurusan pengairan yang bekerja sama dengan Belanda. Nah, sehingga saya kan anak desa, jadi cocok sekali kalau masuk jurusan pengairan. Nah, itu. Pada awal-awalnya jurusan pengairan itu tidak diminati oleh mahasiswa dan tidak diminati masyarakat, meskipun mempunyai ilmu yang khusus tentang pengembangan sumber daya air. Jadi rasanya mahasiswa yang masuk itu seperti kecemplung, atau katakan saja bukan menjadi minatnya hanya karena mereka pengen masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi angkatan pertama itu kami ini masih cari model, mata kuliahnya pun masih banyak diadopsi dari pertanian. Pertanian ada klimatologi, dulu ada ekologi, sosiologi pembangunan, sosiologi. Jadi banyak yang kira-kira sebenarnya nggak dikatakan nggak pas, tapi kami terima, kami mendapatkan itu juga cocok juga. Saya melihat bahwa hampir di segala lini masih dibilang sangat sederhana, kecuali para dosen yang waktu itu cukup bagus karena beliau-beliau dosen itu adalah lulusan dari Delft, juga ada yang dari Australia dan banyak yang menjabat di beberapa proyek besar di Indonesia.
Dari sisi proses pembelajaran, memang waktu itu saya nilai masih sangat kurang, terutama di dalam kurikulum maupun silabi, karena jurusan pengairan masih mencari bentuk arahnya kemana. Selain kurikulum, juga fasilitas laboratorium sangat-sangat minim karena menggunakan laboratorium hasil proyek berantas, sehingga untuk praktikum pada saat itu masih sangat kurang. Dulu kami itu kalau kuliah itu bergabung dengan mesin, dengan sipil, sudah kuliah analit. Nah itu Bu Utari di Aula Perpustakaan Pusat. Baik kuliahnya maupun ujiannya kami bersama-sama. Terakhir di pengumuman semua tidak ada yang lulus. Itu kesan saya dari Bu Utari dulu. Apa nggak hebat itu? Jadi ujiannya 200 orang, tapi tidak ada yang lulus. Saya senang karena saya bisa mengantarkan mahasiswa angkatan pertama tahun 76 itu 5 orang lulus sebagai insinyur pertama. Yang menarik dari 5 orang yang lulus itu, kalau boleh saya sebut namanya, yang pertama adalah Mas Edi Juwito, Nur Cahyadi, kemudian Widyo Pranoko, Selamat Eko Purwadi, dan Widyo Parwanto. Yang hebat ketika ujian pertama mereka, tidak satupun penguji dari dalam. Yang dari dalam itu hanya menguji skripsi. Sedangkan pengetahuan teknik keteknikan, kami mengundang pejabat. Saya minta kepada Pak Dirjen untuk mengirim wakil, misalnya direktur atau kasubdit, untuk menilai apakah lulusan kami sudah baik atau tidak. Yang kedua adalah seorang yang sangat ahli di bidang irigasi, yaitu Bapak Insinyur Asari, Kepala Dinas Pengairan, dan seorang lagi dari konsultan Indra Karya, Bapak Insinyur Sidi Sumarto. Sesudah mengalami ujian sidang, semua menyatakan bahwa ini sudah berkualitas, cukup untuk dilepas ke masyarakat. S3 Teknik Sumber Daya Air ini baru berdiri tahun 2017. Yang sebelumnya itu kita masih bergabung dengan jurusan Teknik Sipil, S3 konsentrasi Teknik Sumber Daya Air. Jadi mulai 2017 itu kami sudah berdiri sendiri. Walaupun kami belum meluluskan mahasiswa S3, tapi akreditasi kami sudah bukan B kurus ya, B gemuk ini. Kita lihat dari si akreditasi, kita sekarang mempunyai akreditasi dengan nilai A, bahkan sudah mengikuti sertifikasi level ASEAN AUNQIE. Itu sudah kita diraih oleh jurusan pengairan. Dibanding jurusan lain, jurusan pengairan salah satu yang terbaik dari sisi akreditasi karena sudah mendapatkan AUNQIE.
Bahkan mulai 2018-2019 ini sudah punya laboratorium yang luasnya 2000 meter di daerah Ngijo, Karangploso, yang alhamdulillah teman-teman alumni membantu berupa alat-alat lab yang modern, yang memang sewaktu saya jadi rektor saya punya cerita ingin laboratorium pengairan itu punya daya saing tidak hanya level Asia tetapi level dunia. Karena itu pada saat saya direktur saya bantu dengan fakultas lain dengan Pak Dekan, Pak Pitoyo untuk mengembangkan laboratorium di Ngijo. Program saya untuk jurusan pengairan kedepannya adalah jurusan pengairan bisa dikenal dengan di kancah internasional karena ini sudah dibuktikan dengan kita mendapatkan sertifikat ONQA. Upaya-upaya yang akan kita lakukan adalah dengan memperkenalkan dan melakukan kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di luar negeri dan meningkatkan penulisan karya ilmiah dari dosen serta mengirim mahasiswa ke luar negeri. Dari Pengairan saat ini sudah meluluskan lebih dari 2.700 lulusan. Dan saya lihat jurusan Pengairan ini punya prospek yang luar biasa bagus sebagai salah satu masa depan dari Fakultas Teknik ini. Karena apa? Karena jurusan Pengairan ini mempunyai keunikan yang sangat spesial, yang khusus, yang mungkin sulit ditemukan di fakultas atau kampus yang lain. Dalam pertemuan saya dengan pimpinan fakultas lain, universitas yang lain, saya selalu ditanya, apa ini Water Resources Engineering, apa ini teknik pengairan? Saya sampaikan di tempat-tempat lain ini adalah bagian atau part of civil engineering. Tapi di kita ini adalah sesuatu yang khusus. Kenapa khusus? Karena memang pengairan ini didirikan oleh para senior kita dari Kementerian Pekerjaan Umum yang saat itu sedang giat-giatnya membangun infrastruktur keairan di Sungai Berantas, utamanya membangun bendungan. Dulu hanya punya program studi S1, sekarang sudah punya program S2, bahkan sudah punya program S3. Yang biasanya program S3 itu tidak mudah. Dulu Pengairan masih ikut di jurusan sipil, tapi alhamdulillah hari ini sudah punya program S3 jurusan Pengairan sendiri. Oleh karena itu, harapan saya sebagai alumni, pimpinan jurusan harus lebih lagi mengembangkan sisi kualitas SDM, terutama doktor dan profesornya, meningkatkan kualitas laboratoriumnya. Jurusan pengairan ini adalah jurusan pertama di Indonesia. Itu kebanggaan saya. Di samping itu, kebanggaan yang lain adalah mulai dari mahasiswa jurusan pengairan itu sampai alumninya itu kompak. Nah inilah solid, kompak dan solid. Ini alhamdulillah. Saya merasa bangga menjadi alumni jurusan pengairan. Dan tentu saja saya salah satu yang membidani forum alumni pengairan. Forum alumni pengairan dibentuk atas kerjasama semua pihak, para alumni dengan tujuan yang sangat sederhana adalah menyatukan alumni kita yang lebih dari 2.000 orang, kemudian menyatukan alumni dengan mahasiswa, konektivitas, alumni dengan kampus dan dosen-dosennya, sehingga terjadi sinergi yang sangat baik. Forum alumni pengairan didirikan untuk kita semua, untuk kita bersatu agar bisa membangun Indonesia lebih maju. Ada 3 kebanggaan saya. 3 hal yang menjadi kebanggaan saya, antara lain pertama, tentunya dari Fakultas Teknik Jurusan Pengairan Brawijaya, itu ada seorang yang pernah menduduki Direktur Jenderal Sumber Daya Air. Itu kiranya adalah jabatan yang menurut saya dari jurusan teknik pengairan adalah top, ya, top of the top. Ya. Kebanggaan kedua adalah saya sebagai dirjen diperintah oleh negara untuk membahas, menyelesaikan undang-undang sumber daya air. Sekarang sudah berhasil saya selesaikan. Jadi yang kedua adalah satu lagi, lulusan Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Jurusan Pengairan telah selesai menelurkan undang-undang sumber daya air yang menjadi undang-undang kita. Sekarang saya dengar sudah hampir 50-60%
tenaga di jurusan pengairan ini sudah doktor, profesornya sudah 3, luar biasa. Saya sungguh sangat bangga sekali dengan jurusan pengairan, dan kebanggaan saya itu saya selalu ceritakan pada banyak orang di mana kekuatan jurusan pengairan ini. Kekuatannya adalah di persaudaraan alumni. Senang sekali bahwa sekarang jurusan pengairan ini sudah sangat maju, dan yang sangat menggembirakan adalah peran dan dari alumni, terutama yang bergabung di forum alumni pengairan. Mereka tidak hanya mengadakan reuni-reuni, tapi mereka memberikan sumbangan konkret nyata berupa kesempatan kuliah tamu, mereka memberikan alat-alat laboratorium, yang terakhir ini disumbangkan alat model untuk mengukur hydraulic jam yang didatangkan alatnya dari Inggris. Pesan saya kepada alumni tentu saja terus mengembangkan inovasi keilmuan sehingga diakui oleh nasional bahkan internasional. Dan yang paling harus kita kembangkan, kita tegakkan itu adalah solidaritas di antara kita saling membantu di antara alumni. Itu yang perlu sekali, silaturahim dan solidaritas itu yang perlu kita kembangkan. Harapan saya dengan kerjasama dengan FAP, Forum Alumni Pengairan ini, FAP bisa menunjang dan mensupport keinginan kami dengan membuat suatu link and match program antara FAP dengan jurusan pengairan, baik dari segi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pesan saya untuk masa kepengurusan mendatang, rangkulah semua pihak. Untuk para dosen dan mahasiswa, berdayakan maksimum forum alumni ini sebagai sumber energi untuk membangun teknik jurusan pengairan lebih maju lagi. Sampaikan, pertahankan persaudaraan yang sangat kuat di antara alumni jurusan pengairan. Melihat perkembangan sekarang, saya ikut berbahagia karena jurusan pengairan sudah sangat maju. Mudah-mudahan pimpinan jurusan bisa selalu meningkatkan kinerja jurusan pengairan dan menjaga kemampuan antara para dosen, staf, dan mahasiswa. Mari kita kembangkan terus pengairan, kita perjuangkan terus. Bravo pengairan, hidup pengairan. Mudah-mudahan ke depan jurusan pengairan semakin maju, tidak hanya meluluskan S1, S2, dan mudah-mudahan juga meluluskan S3 yang sekarang mahasiswanya juga cukup banyak. Kalau jurusan pengairan semakin jaya, semakin baik, dan alhamdulillah juga dosennya mumpuni semua. Alhamdulillah banyak yang lulus dari luar negeri dan juga punya dedikasi yang tinggi pada jurusan pengairan. Harapan saya ke depan pengairan akan semakin maju dan semakin modern. Selamat kepada pengairan, mudah-mudahan semakin bermutu dan bereputasi. Maju jurusanku, maju alumniku, menatap masa depan semakin cerah untuk lulusan pengairan. Semangat! Hidup pengairan, mudah-mudahan berkembang lebih maju lagi. Sukses pengairan, hidup pengairan. Hidup pengairan. Hidup pengairan. Hidup pengairan, hidup FAP. Hidup pengairan, salam solidaritas. Bermutu dan bereputasi, hidup pengairan. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat pada jurusan pengairan, hidup jurusan pengairan.